Dito terdiam mematung. Kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prihanto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Dito bertanya kepada Sinta apa yang sedang terjadi, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja kain yang menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas Dito bisa melihat jenazah Arif yang terbujur dengan kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. "Arif," ucapnya dengan lirih. Perlahan Dito mencoba untuk mendekati jenazah itu, tidak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan. Dito hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Dan saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisannya menjadi pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat sangat jelas. "Maafkan aku, Rif. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu," ucap Dito sesenggukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Dito berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi, seolah memang Dito sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Dito yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah roll film yang diputar dengan lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik Dito melihat sekitarnya, namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Dito dengan tatapan yang tajam. "Mas Dito, pulang ya," ucap Ningsi yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Dito. Sontak Dito langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningsi sudah berubah. Kembali Ningsi terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu si Dito. Buru-buru Dito menjauh dari Ningsi. "Dit, pulang Dit," ucap Pak Dirman yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Dito menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Dito segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Dito. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu kini terlihat murung. "Dit, pulang sekarang Dit," ucap lirih suara Arif. "Dit, pulang sekarang, pulang," gelegar si Arif. Tersentak kaget Dito ternganga. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. Mimpi, benar, tadi hanya mimpi, batin Dito yang merasa lega. "Ceklek, tidak kusangka kamu juga punya perewangan, Dit," ucap suara seorang laki-laki. Dito yang kaget mencoba untuk bergerak, melihat siapa yang tengah berbicara kepadanya. Namun ternyata tangan, kaki, dan perutnya sudah diikat dengan sebuah plat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak, tetapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan buang-buang energimu, Dit," ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. "Siapa kamu?" tanya Dito. Kepalanya begitu pusing. Pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan dia alami.
Aku tidak mengira kalau dirimu punya perewangan. Padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu. Ucap laki-laki itu. Apa maksudmu? Tanya Dito yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini. Ucap laki-laki itu. Langsung saja Dito mendengar sebuah kursi yang diangkat, serta langkah kaki yang mendekatinya. Pak Amar? Pekik Dito terkejut saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau Pak Demu justru lebih mencurigakan? Ucap Pak Amar terkekeh. Bajingan, lepaskan! Ucap Dito sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Dito, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja belakangnya. Siapa yang bajingan, Dit? Ucap Pak Amar lirih sambil mengoles-ngoleskan ujung pisaunya ke pipi si Dito. Dito terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Dito terus berpikir. Kenapa kau diam, Dit? Takut akan kubunuh, seperti aku membunuh Ningsi dan yang lainnya. Ucap Pak Amar yang terus saja masih mengelus-ngelus pipi Dito dengan pisau yang ia pegang. Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual, kata Pak Amar dengan senyum tanpa kebahagiaan. Dito hanya diam, tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit? Rasanya menahan lapar. Ya, itu adalah keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kau tahu, Dit, apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan juga suaminya. Ucap Pak Amar dengan menampilkan wajah seolah-olah sedang sedih. Terus apa hubungannya denganku, bajingan? Geram Dito yang sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Pak Amar. Shh, tunggu dulu. Aku belum selesai cerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan? Ujar Pak Amar dengan seringai yang menyebalkan. Kita lanjutkan. Beberapa waktu, bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibuku. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka. Hahaha. Aku masih ingat sore itu. Bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu, baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu, bapak pergi ke hutan. Jelas Pak Amar, ada sedikit jeda. Dito melihat Pak Amar menghela nafas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. Singkatnya, bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil. Akan tetapi belum menikah atau tidak bersuami.
Jelas di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat suatu ritual pemindahan janin. Ucap Pak Amar. Pemindahan janin? Ucap Dito keheranan. Sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. Apa Arif tidak pernah menceritakan kepadamu, Dit? Aku yakin dia sudah menyadari. Ya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual untuk memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah kepada gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya, sosok itu selalu memberikan bisikan. Siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Dito telah paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Pak Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semua sebelum ini berakhir. Nah, karena bapak tidak mau ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga sudah pasti tahu kan tentang cerita Nani dan Parmin? Ya, itu semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya, ada satu orang yang paham. Dia bersikukuh kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asi yang gentayangan. Maka dibuatlah Nani dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya orang tua itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Bapaknya Prianto, ucap Pak Amar dengan nada kesal. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah. Hingga pada suatu hari, dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau, akhirnya bapakku mati dengan perjanjian sendiri. Dan disinilah, aku sebagai penerusnya, aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua. Ucap Pak Amar tersenyum. Ada jeda yang lama. Pak Amar kembali diam, seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Tanya Pak Amar. Seketika Dito panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya. Namun percuma. Ikatan yang ada di tangan dan kakinya begitu sangat kuat. Pak Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Dito dengan kain. Lebih baik kau diam, Dit, karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya, ucap Pak Amar yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Dito bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Dito melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani, serta ada kepala kerbau yang sudah dikulit. Pak Amar mulai menghidupkan rupanya dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Dito semakin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Kau sudah siap, Dit? Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningsi dan yang lainnya, ucap Pak Amar dengan nada memelas. Dito semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik
dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Pak Amar kembali berjalan mendekati si Dito. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Dito. Entah apa yang sedang dilakukannya. Dito tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan. Ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak, Dito merasakan Pak Amar sedang membelorotkan celananya. Bukan hanya celana jin yang dia pakai, tapi benar-benar seluruh celana Dito dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya. "Apa yang akan kau lakukan, bajingan?" batin si Dito. Kini ia hanya bisa berpasrah. Jika memang saat ini dia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. "Ah, punyamu besar dan gemuk. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya," kata Pak Amar dengan terkekeh. Kembali Pak Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Dito melihat kalau Pak Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Dito terus saja meronta, berharap apa yang akan dilakukan Pak Amar tidak akan berhasil. Pak Amar sudah kembali berada di sisi si Dito. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelaminnya dan terus saja merembet hingga pangkal pahanya. "Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningsi. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir, jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan juga harta berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak," ucap Pak Amar. "Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami?" ucap Dito saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. "Ah, ya, aku lupa. Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu, aku iri dengan Prianto dan juga Pak D, serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lain," kata Pak Amar. Jadi kau yang menjebak Pak De Marwanto dan juga Bude Ija?" tanya Dito tidak percaya. "Ya, mereka memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau kujadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu," kata Pak Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. "Kau pikir janin yang ada di dalam rahim Ningsi milik siapa? Hahaha, itu milik budemu, Dit. Ku atur dan terus saja ku hasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh," lanjut Pak Amar. Dito benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia menghajar dan membuat Pak Amar mati pelan-pelan. Kini Dito melihat Pak Amar berjalan ke arah tampah yang sudah terisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelitkan kain di sekitar pinggangnya. "Kita akan mulai, Dit. Sebentar lagi
aku bisa menjadi lebih sakti, dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Prianto, nanti setelah ini, istri dan anaknya juga akan menjadi targetku. Ucap Pak Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kau! Empat Dito yang benar-benar sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Amar. Pak Amar mulai duduk bersila. Aroma menyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Dito. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Dito. Kini Dito melihat Pak Amar mulai menyembeli ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Dito saat dia melihat Pak Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu tepat ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Dito memburu. Dia terus saja bergerak, mencoba mengendurkan kaitan plat besi yang mengikat tangan dan juga kakinya. Tiba-tiba saja Dito merasakan panas di alat kelaminnya dan area yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Pak Amar. Blah! Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup dengan rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Dito meremang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Dito membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi Dito melihat ke arah Pak Amar, tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Dito. Dito benar-benar tidak menyangka Pak Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan juga Pak Prianto, begitu busuk dan sangat memuakan. Kini Pak Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Dito. Kau tahu ini apa, Dit? Ucap Pak Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. Hahaha, ini adalah ari-ari dari Ningsi. Ada darah dari keluargamu juga di sini. Kau tidak mau mencicipi sepupumu, Dit? Tanya Pak Amar tanpa dosa. Dito yang melihat itu hanya memalingkan mukanya. Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang. Ucap Pak Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sesajen dan duduk bersila. Dia meletakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Dito maupun Pak Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Kini Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menembang lagu Jawa. Kau sudah membereskan bocah itu, Siti? Ucap Pak Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. Bagus, sekarang sudah tidak ada penghalang lagi. Arif temanmu sudah menyusul Ningsi dan juga Pak Dirman. Sebentar lagi, giliran kamu, Dit. Lanjut Pak Amar, yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Dito melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban si Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Dito terkejut. Jelas sekali dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Pak Amar. Di saat bersamaan, alat kelamin Dito yang terkena darah semakin terasa panas. Sial, sial, umpat Dito ketakutan. Pelan tapi pasti, kini Dito melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang si Siti, tengah berdiri menatap nyalang padanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu, serta taring yang mencuat.
tidak beraturan di sekitar bibirnya. "Tuan, sudah saya siapkan semuanya," ucap Pak Amar sambil duduk menyembah sosok yang ada di depannya. Geram sosok tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah Dito. Dito sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berdiri di samping Dito. Kulit di selangkangannya semakin terasa panas. Lelehan air mata juga sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok yang bernama Jenggolo Sewu itu mulai memainkan tangan di kelamin Dito. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul. Padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan lalu menggeram. "Bajingan koi bocah," ucapnya sambil menatap ke arah Pak Amar dengan tatapan yang tajam dan sangat mengerikan. Melihat itu sontak Pak Amar terpaku dan gemetar. "Maaf Tuan," ucap Pak Amar mencoba berani untuk bertanya. "Aku sudah bilang, carikan penutup yang masih berjaga." Belum sempat Pak Amar menjawab, tiba-tiba Siti langsung menerjang Pak Amar dengan keras. Mereka bergulat seru. Tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa Siti menyerang Pak Amar? Dito tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. Arif, ucap Dito yang parau. Dia benar-benar tidak menyangka. "Sudah, jangan berisik. Biarkan saja mereka bergulat," kata Arif yang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangan si Dito. "Tapi bagaimana, Rif?" tanya Dito. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan si Dito. Setelah semua terlepas, buru-buru Dito memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan menggeram, memperhatikan mereka. Dito bergidik ngeri mendengar ada suara lain. Pak Amar seketika menendang Siti dengan kuat dan langsung bangkit berdiri. "Kau, bagaimana bisa?" kata Pak Amar terkejut melihat keberadaan si Arif. Arif tersenyum menyeringai. "Jangan remehkan aku. Kalau hanya sebatas demit kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapi," ucap Arif yang justru malah tertawa dan menunjuk ke arah Jenggolo Sewu. "Sombong, dasar bocah," ucap Pak Amar dengan geram. "Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya sedari tadi kau yang sudah menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Tidak inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain?" ucap Arif dengan mencemooh. Kini Siti juga sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditunjukkan kepada Pak Amar. "Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kau inginkan, Mar?" ucap Siti. Pak Amar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang? Batin Pak Amar yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus menggeram. "Percuma kau memerintahkannya. Tuanmu sudah berubah," ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Amar. "Nah, sekarang seperti yang kau ucapkan kepada Dito tadi, sebelum semua selesai, aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti ruhmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau celakai," ucap Arif yang melangkah menuju ke arah Pak Amar
Awalnya Dito ingin memberikan peringatan, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan niatnya. Tidak ada satupun perlawanan yang Pak Amar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Dito, Pak Amar tetap bergeming. "Apa yang terjadi?" ucap Dito kebingungan. Tidak ada jawaban. Dito sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Pak Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. "Sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini," ucap Arif dengan nada datar. Dito justru bergidik mendengarnya. "Bajingan kau, lepaskan aku," umpat Pak Amar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. "Apa kau bilang tadi, bajingan? Sepertinya kau harus mencuci mulutmu," ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Pak Amar. Seketika Dito membulatkan matanya, tidak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti ini. Perut Dito sangat mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Pak Amar. "Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu," hina Arif serta melemparkan toples yang dia pegang. "Kita lanjutkan setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita. Kau tahu, Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan juga istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Dito yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan. Tapi bagiku, itu merupakan hal yang bodoh. Karena dengan jelas sekali, aku tidak melihat satu sosok demit pun yang hadir saat mereka melakukan ritual itu," ucap Arif tersenyum, penuh kemenangan. Dito benar-benar terkesima sekarang. Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Pak Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Dito. "Jika kau bertanya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kau gunakan layaknya anjing peliharaan," ucap si Arif. Seperkian detik, tidak ada yang mengucapkan sesuatu. Hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Dito masih shock dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam, memandangi Amar dengan pandangan kusumat, dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. "Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tidak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semuanya," ucap si Arif. Dito panik mendengar apa yang temannya ucapkan. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri, melangkah ke belakang, mengambil satu toples lagi, dan kembali berjalan tepat di dekat paha Pak Amar. Sejenak Dito melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga, Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Pak Amar. Dito seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya. "Apa harus seperti ini, Rif?" tanya Dito. Di sisi lain bola mata Pak Amar membulat seketika. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Arif. "Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih, dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk keabadiannya. Biarkan ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini," kata si Arif. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke arah selakangan Pak Amar. "Bajingan kau bocah, lihat saja, suatu hari nanti
kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini, ucap Pak Amar penuh dengan amarah. Baik, aku akan menunggunya, balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Dito dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan dengan cepat, meninggalkan bangunan yang dipakai oleh Pak Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Dito yang mulai terlihat kelelahan. Kita akan ke rumahmu. Mereka semua sudah menunggu, ucap Arif yang terus saja berjalan menembus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nek Harjo. Baik Dito, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti yang saat itu sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu. Biar aku dan Dito yang memberikan penjelasan, jawab si Arif. Sedangkan Dito hanya diam dan mengikuti kemauan temannya. Dia tidak mau menyanggah, takut membuat Arif marah, dan bisa saja Dito bernasib sama dengan Amar. Dito, pekik Nek Harjo saat melihat Dito tengah berjalan menuju rumahnya. Dito, kamu gak apa-apa kan? Kata Nek Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Tidak apa-apa, Nek. Tapi Dito pingin mandi. Badan Dito lengket semua. Ucap Dito lemas dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kini semua orang tengah berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama. Setelah Nek Harjo dan Mbok Sarmin membantunya membersihkan badannya, Dito dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ija benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Amar. Maafkan Pak Dedit, Pak De sudah membuatmu hampir celaka, ucap Pak De Marwanto yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Dito tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak D-nya. Sudah Pak D, lupakan saja. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini, ucap Dito sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa si Dito akhirnya bisa terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Pak Amar. Semua sudah memaafkan. Bahkan Dito juga sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di hidupnya. Dan selesai. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.